Honor 8A, HP entry level dari Honor yang punya harga sekarang udah sangat murah dan bisa ngasih fitur dan spek on paper lebih baik dibanding brand-brand lainnya kayak Xiaomi atau Samsung. Kira-kira worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita ke reviewnya. Halo guys, nama gue teman dari StepTech dan mari kita langsung aja review si Honor 8A di tahun 2020. Harganya udah makin murah, langsung aja kita review. Jadi langsung aja kita bahas harga dan speknya. Jadi kalian bisa beli HP ini sekarang di harga cuma 1,2 juta aja dari 1,7 pertama keluar. Udah sangat murah untuk varian RAM 3GB dengan internal storage sebesar 32GB. As always, kalau kalian beli HP-nya gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset MediaTek Helio P35 dan fabrikasi sebesar 12 nm, layar HD atau 720p IPS LCD display yang punya PPI sebesar 282 PPI dan juga punya baterai sebesar 3020 mAh yang sayangnya untuk ngecas hanya sampai 10 watt charging aja. Tapi untuk harganya acceptable lah. Oke, next untuk si desain dan displaynya, ini tuh bodi belakang dan si frame-nya full masih terbuat dari plastik yang pastinya di harganya. Dan karena layarnya cuma 6 inch, ini ngebuat si form factor-nya menurut gue ini enak banget dipakai buat satu tangan. Bener-bener comfortable banget dan kerasa sangat compact dibanding HP zaman now yang makin hari makin besar aja. Terus si bodinya juga ini nggak terlalu tebal, lumayan slim, jadi kelihatan cukup sleek. Dan untuk si autentikasinya ini nggak ada fingerprint sensor yang pastinya di harganya. Jadi kalian harus pakai Face ID atau pakai traditional passcode PIN. Dan untuk kecepatan Face ID-nya sendiri sebenarnya nggak cepet-cepet banget. Butuh waktu sekitar 1-2 detik untuk ngebuka HP-nya, tapi at least dia udah cukup akurat. Cuma kalau misalnya kalian ingin lebih secure lagi si HP-nya, gue rekomen mending jangan pakai Face ID, mending pakai tradisional passcode PIN atau password aja. Terus dia juga di harga segini udah ada LED notifikasi, mantap. Posisinya tuh di atas, lebih tepatnya di earpiece. Dan untuk si kualitas layar sendiri ini menurut gue untuk harganya udah cukup bagus. Berkat layar yang kecil, jadi resolusi 720p masih kelihatan relatif sharp dengan warna yang natural dan viewing angle yang menurut gue cukup bagus di harganya. Ini juga full brightness-nya bisa cukup terang, jadi pemakaian di luar itu sebenarnya masih usable walau layar kelihatan cukup gelap. Dan yang terakhir untuk si touch delay-nya, ini sebenarnya untuk si layarnya sendiri gue nggak ngerasa ada touch delay untuk ngetik keyboard atau scrolling aplikasi, kerasa lumayan snappy, tapi ini mungkin gara-gara chipsetnya atau gara-gara OS-nya, karena kadang suka sedikit nge-lag atau stuttering. Tapi gue bisa yakin itu bukan dari layarnya, tapi lebih dari si performa chipsetnya sendiri. Kalau misalnya ngetiknya cepet ya, kalau misalnya ngetiknya kayak orang normal mah, gak ada delay. So ya, overall, very nice. Dan selanjutnya langsung aja kita moving on ke si audio quality-nya. Yang pertama mari kita bahas audio quality via headphone jack. Dia itu ada headphone jack dan posisinya di atas kiri. Dan untuk suaranya ini menurut gue cukup oke. Suara masih kedengaran jernih dengan sound signature yang lebih ke arah netral. Cuma memang ini pas gue tes pakai earphone Moondrop Spaceship, si sound stage-nya ini kerasa sedikit sempit dari biasanya. Terus si volumenya juga ini harus cukup keras. Untuk listening experience gue harus crank up the volume atau naikin volumenya sampai sekitar 80% biar dapat volume yang pas buat kuping gue. Dan untuk si kualitas speakernya dia itu hanya mono. Posisinya ini posisi yang gak kayak Realme, posisi bener menurut gue di kanan. Dan menurut gue kualitasnya untuk harga segini udah surprisingly sangat bagus loh guys. Bisa bersaing dengan Redmi 8A atau Redmi 8 sekalipun. Punya suara vokal yang jernih, volume yang bisa keras dengan minimal distorsi, dan juga ini sound stage-nya cukup luas dan clarity-nya cukup bagus. Untuk overall ini sound signature-nya cenderung ke arah balance atau netral. Tapi untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin suara speakernya lebih detail. So ya, check it out guys. Si kualitas kameranya, jadi si kamera belakangnya itu dia cuma satu yang pastinya rear kameranya tuh punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f1.8
Dan untuk si front selfie kamera itu punya megapiksel sebesar 8 megapiksel dengan f2.0 yang bisa record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk si kualitas rear kameranya ini menurut gue asalkan ada pencahayaan yang cukup oke, seperti di luar atau di ruangan tapi banyak lampu, ini kualitasnya masih kelihatan sangat bagus loh guys. Malahan sedikit lebih bagus dibanding Redmi 8A. Gambar masih kelihatan sharp, walaupun kadang-kadang di beberapa situasi sedikit over sharpen, punya warna yang natural, kontras yang oke, dan juga dynamic range yang cukup oke atau cukup bagus. Nah, terus untuk si foto low light-nya ini karena di Honor 8A nggak ada dedicated night mode, jadi ya ini wajar aja emang foto low light-nya nggak bagus sama sekali menurut gue. Gambar kelihatan lebih gelap dari aslinya, warna pudar, dan juga punya noise yang cukup banyak. Overall gambar kelihatan soft dan susah fokus. Tapi ya gue nggak bisa komplain juga, di harga segini memang jarang banget ada HP yang punya low light foto bagus. Dan untuk si video recording, kalau misalnya kita ke kamera terus ke video, terus ke settings, di sini kamera belakang itu bisa nge-record video sama kayak kamera depannya sampai resolusi 1080p di fps 30. So ya, untuk sampel videonya ini dia pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke, jadi ini video recording pakai resolusi 1080p di fps 30. Mari kita jalan untuk ngecek stabilisasinya. Kita coba fokusin ke karung. Overall shot. Dan ya, nggak bisa komen di bawah gimana kualitasnya. Next, moving on ke si UI experience-nya. Jadi dia itu pakai EMUI yang pastinya OS-nya si Huawei atau Honor, yang udah di versi Android 9 Pie. Untuk si security levelnya juga ini udah lumayan update di 5 April 2020. Jadi ya walaupun si versi Androidnya sedikit ketinggalan 1 tahun, tapi at least dia security patch-nya lumayan update. Jadi kalian gak usah khawatir. Dan yang untuk pemakaian sehari-hari ini menurut gue masih kerasa cukup smooth di harganya. Walau kadang-kadang suka sedikit ada lag kalau misal launching aplikasi, itu butuh sekitar beberapa detik. Tapi ini berkat RAM 3GB-nya, menurut gue multitasking sama navigasi di OS HP kerasa jauh lebih baik dibanding HP yang punya RAM 2GB. Ini benar-benar night and day difference, RAM 2GB sama RAM 3GB, performanya kalau untuk UI experience. Terus yang terakhir untuk si DRM infonya atau white file-nya, kalau misalnya kita ke DRM info, dan kita scroll ke bawah, di sini bisa kita lihat, yap, sayangnya masih di white file L3, yang artinya kalau kalian mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa diresolusi sampai 540p aja atau 480p. Tapi menurut gue ini wajar, no big deal, karena ini juga layarnya hanya 720p, jadi ya gak apa-apa lah. Dan selanjutnya mari kita bahas si ketahanan baterainya atau battery life. Jadi dia tuh punya baterai yang sebenarnya kalau di tahun 2020 tuh kelihatan for some reason kecil, sekitar 3020 mAh, tapi masih lebih besar daripada iPhone 11 Pro yang pastinya. Dan dia itu hanya bisa ngecas sampai 10 watt aja, jadi nggak ada fast charging sama sekali. Dan untuk si ketahanan baterainya ini walaupun hanya 3000 mAh-an, tapi ini lumayan tahan banget loh guys. Honor 8A bisa tahan sampai 1-2 hari, dan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dan nonton video aja as always. Terus gue bisa dapat screen on time sekitar, kalau misal kita ke settings, terus ke battery, dan ke battery usage. Di sini bisa kita lihat screen on time-nya gue bisa dapat sekitar 9 jam 47 menit. Dan gue masih punya sisa baterai sekitar 28%. Dan pemakaian tadi gue bilang hanya sosial media dan nonton video aja. Menurut gue ini udah sangat impresif. Tapi ya, alasan kenapa ini battery life-nya bagus banget walaupun kapasitas baterainya kecil, ini menurut gue gara-gara si software EMUI-nya yang memang terkenal banget sama agresif battery power management. Jadi itu kenapa baterainya bisa kuat banget. Dan untuk si charging speed-nya, ini gue ngecas dari 20% sampai 100% juga, nggak butuh waktu yang lama, hanya butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit atau 1,5 jaman, which is very nice. Dan ya, untuk yang terakhir, mari kita bahas si gaming performance-nya. Jadi dia itu kan pakai chipset MediaTek Helio P35 dan fabrikasinya sebesar 12 nanometer, yang punya performa CPU sebenarnya cukup bagus, tapi sayangnya seperti chipset MediaTek lainnya, performa GPU-nya ini sedikit inferior dibanding Snapdragon counterpart atau
chipset Snapdragon yang harganya sama. Dan ini emang kelihatan kok. Kalau dipakai buat main game berat kayak PUBG, di settingan balance dengan medium frame rate, gameplaynya sebenarnya masih cukup playable, tapi kadang-kadang suka ada frame drop atau stuttering. Jadi gue rekomen kalau misal kalian ingin banget main game berat kayak PUBG, gue rekomen kalian mending full turunin ke low setting aja biar dapet at least frame rate yang somewhat stable. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori ini sebenarnya enak banget. Gak ada touch delay ataupun audio delay. Tapi gue rekomen kalian turunin settingannya ke medium setting biar nggak ada stuttering atau lag saat main game rhythm. Karena ya, main game rhythm kayak Bandori sekalipun yang sebenarnya nggak terlalu berat, kadang-kadang suka ada lag atau stuttering kalau misal main di difficulty yang tinggi banget. Tapi overall, untuk main game rhythm ini sangat enak kok. Jauh lebih nyaman dibanding HP-HP murah lainnya kayak Galaxy A01 atau Redmi 8A. Tapi ya cuma segitu aja. Reviewnya langsung aja kita kasih konklusinya. Jadi untuk konklusinya menurut gue Honor 8A tuh HP yang harus lebih banyak orang tahu. Menurut gue. Kenapa? Karena ini di harganya sekarang udah murah banget, hanya 1,2 juta aja. Ini bisa ngasih performa dan fitur yang sangat worth it dibanding brand-brand sebelah yang masih diem di harga yang cukup mahal. Honor 8A punya kapasitas RAM yang lebih besar dibanding HP lain yang punya harga yang sama, performa yang lebih smooth, kualitas kamera yang masih bisa bersaing dengan HP lain, dan juga punya ketahanan baterai yang walaupun baterai kecil, tapi berkat EMUI Power Management, battery life-nya bagus banget. Yang menurut gue satu kelemahan besar dari Honor 8A tuh hanya dari portnya aja. Yang sayangnya masih pakai micro USB, belum USB Type-C. Karena sekarang brand-brand besar kayak Xiaomi sama Samsung aja, kalau nggak salah di Galaxy A01 sama Redmi 8A sekalipun, di HP entry level mereka sudah mulai mengadopsi USB Type-C. Jadi ya, menurut gue cuma itu aja kelemahan yang stand out dari Honor 8A. Tapi ya, overall gue tetap rekomen banget si Honor 8A ini. Dan menurut gue dibanding dengan Redmi 8A atau A01, Galaxy A01, gue masih lebih rekomen Honor 8A. Terutama ini alasan utama kenapa gue rekomen Honor 8A dibanding dua HP tersebut, karena dari si kapasitas RAM yang lebih besar, sebesar 3GB. Yang jujur ini kerasa night and day banget, kerasa beda banget RAM 3GB versus RAM 2GB di harga yang sama. Tapi ya, as always, kalau misalnya kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, cuma segitu aja videonya. Mohon maaf kalau misalnya kesalahan ada fitur yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. We'll see you in another video. Bye.